Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Gusra Cahyati, peserta didik SMA Negeri Tunas Bangsa Pulau Burung kelas 11 MIPA 2. Di video ini saya akan menjelaskan secara singkat materi biologi kelas 11 bab 1 mengenai struktur dan fungsi sel. Sebelum masuk ke materi, jika kita ingat-ingat kondisi tubuh kita 10 tahun yang lalu, tentu hal yang paling berbeda adalah tinggi badan, bukan? Ternyata, salah satu faktor pertambahan tinggi badan seseorang adalah karena sel di dalam tubuh mengalami peningkatan. Tanpa kita sadari, sel akan terus melakukan pembelahan dan terus bekerja untuk menggantikan sel-sel lain yang rusak. Jadi sebenarnya, apa itu sel? Apa fungsinya? Dan apakah semua makhluk hidup memiliki sel? Untuk mengetahuinya, simak video ini sampai selesai. Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dalam kehidupan. Setiap makhluk hidup memiliki sel. Sel mempunyai banyak fungsi yang berguna bagi tubuh makhluk hidup. Di antaranya adalah sebagai unit struktural, yaitu penyusun tubuh, sebagai agen hereditas, yakni membantu proses perkembangbiakan melalui pembelahan mitosis dan meiosis, serta pewarisan sifat melalui RNA dan DNA, sebagai proses pembentukan energi seperti fotosintesis pada tumbuhan dan respirasi pada hewan, serta tempat untuk pengangkutan serta pertukaran berbagai zat. Setiap sel memiliki bagian-bagian. Bagian-bagian inilah yang dinamakan sebagai struktur sel. Apa saja strukturnya? Mari kita bahas secara ringkas. Struktur yang pertama adalah membran sel. Dilihat dari gambar ini, membran sel menempati bagian yang berwarna kuning. Membran sel merupakan struktur yang dimiliki oleh seluruh sel. Membran sel merupakan bagian terluar yang membungkus dan menjaga komponen sel di dalamnya, atau bisa dikatakan sebagai batas antara lingkungan luar dan bagian dalam sel, kecuali pada tumbuhan. Khusus pada tumbuhan, membran sel terletak setelah dinding sel. Membran sel tersusun atas beberapa zat kimia, mulai dari lipid, protein, hingga karbohidrat. Membran sel memiliki sifat yang bernama selective permeable, yang menyebabkan sel hanya dapat dilalui oleh zat-zat tertentu saja, seperti glukosa, asam amino, dan juga ion. Struktur yang kedua adalah nukleus. Satu bagian ini disebut sebagai nukleus. Nukleus merupakan bagian yang terpenting dalam sel karena nukleus yang mengatur seluruh aktivitas di dalam sel. Nukleus terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama adalah karioteka, merupakan bagian yang terluar dari nukleus. Karioteka merupakan bagian yang berfungsi sebagai tempat pertukaran zat. Kemudian ada pori-pori nukleus, berupa lingkaran-lingkaran kecil di bagian sini, merupakan bagian yang berfungsi untuk tempat pertukaran molekul-molekul besar antara nukleus dengan sitoplasma. Kemudian, struktur yang lainnya dari nukleus adalah nukleolus, menempati bagian yang paling tengah dari nukleus, berfungsi sebagai tempat pembentukan RNA yang nantinya akan menyusun ribosom. Di dalam inti sel juga terdapat sebuah cairan kental dan transparan yang disebut sebagai nukleoplasma. Nukleoplasma merupakan bagian yang berfungsi sebagai tempat terjadinya reaksi-reaksi kimia di dalam nukleus. Dan yang terakhir adalah ribosom, berupa titik-titik hitam di sekitaran nukleus, berfungsi sebagai tempat pembentukan DNA yang tersusun atas RNA dari nukleolus. Struktur-struktur tadi saling bekerja sama sehingga nukleus dapat menjalankan fungsinya, yakni sebagai tempat penyimpanan protein, sintesis asam amino, RNA, dan DNA, mengatur pertumbuhan sel, serta menyimpan informasi genetik suatu makhluk hidup. Struktur selanjutnya adalah sitoplasma. Bisa dilihat di warna biru bagian sini. Merupakan cairan dalam sel yang berfungsi untuk tempat terjadinya reaksi-reaksi kimia di dalam sel. Juga sebagai tempat penyimpanan berbagai zat kimia, sebagai pelarut protein dan senyawa-senyawa, serta alat transport bahan dari luar menuju ke dalam nukleus. Selanjutnya adalah sitoskeleton, berupa benang-benang halus yang fungsi utamanya adalah untuk memberi bentuk sel. Selain itu, fungsinya adalah untuk menjaga pergerakan struktur lain agar tetap stay di tempatnya masing-masing. Oke, kita lanjut ke struktur berikutnya.
Retikulum endoplasma terbagi menjadi dua, yakni retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma kasar terletak di sekitaran nukleoplasma, sedangkan retikulum endoplasma halus terletak di atas karioteka. Fungsi utama dari retikulum endoplasma pada dasarnya adalah untuk sintesis. Bedanya, retikulum endoplasma kasar bertugas untuk menyintesis protein, sedangkan retikulum endoplasma halus berfungsi untuk menyintesis lipid, mendetoksifikasi obat dan racun, serta metabolisme karbohidrat. Mitokondria merupakan organel sel tunggal yang berfungsi dalam hal respirasi. Fungsi dari mitokondria sendiri adalah untuk memproduksi energi, panas tubuh, mengatur kematian sel, serta mengawasi pertumbuhan sel. Struktur selanjutnya adalah badan Golgi, merupakan bagian yang berfungsi dalam hal sekresi. Setiap sel hewan memiliki 10-20 badan Golgi, sedangkan pada sel tumbuhan jumlahnya bisa sampai ratusan. Fungsi lain dari badan Golgi adalah membentuk dinding sel bagi tumbuhan, lisosom bagi hewan, membran sel, kantong vesikula, dan lain sebagainya. Struktur terakhir adalah vakuola, menempati bagian tengah dalam sel. Fungsi dari vakuola adalah tempat penyimpanan cadangan makanan. Pada tumbuhan, vakuola tidak hanya berfungsi untuk cadangan makanan saja, tetapi juga untuk mengatur tekanan turgor dalam sel. Vakuola juga dibungkus oleh sejenis plasma yang disebut sebagai tonoplas. Biasanya ini ditemukan pada tumbuhan tingkat tinggi. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai struktur sel secara umum. Sekarang kita masuk ke bagian perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Tumbuhan hidup sebagai produsen, sedangkan hewan hidup sebagai konsumen. Dari segi sel, ada beberapa struktur yang hanya dimiliki oleh tumbuhan, tidak pada hewan. Apa saja strukturnya? Mari kita bahas. Struktur yang pertama dan paling utama adalah klorofil, yang jelas hanya dimiliki oleh sel tumbuhan sebagai ciri khas makhluk hidup produsen. Ini merupakan klorofil yang di dalamnya terdapat tilakoid, plastida yang membantu proses fotosintesis dan juga pigmen warna, serta butiran pati yang menjadi cadangan makanan bagi tumbuhan. Sedangkan pada hewan, cadangan makanannya adalah berupa lemak. Perbedaan kedua adalah sentriol, yang hanya terdapat pada sel hewan saja. Fungsi dari sentriol adalah untuk membantu proses pembelahan sel dalam proses replika DNA. Perbedaan ketiga adalah dinding sel, yang hanya dimiliki pada sel tumbuhan saja. Adanya dinding sel menyebabkan sel tumbuhan terlihat lebih kaku dan berbentuk kubus, tidak seperti sel hewan yang bentuknya cenderung berubah-ubah. Pembeda selanjutnya adalah lisosom, merupakan struktur yang hanya terdapat pada sel hewan. Fungsi dari lisosom adalah untuk membunuh bakteri dan menghancurkan molekul makanan. Bagi tumbuhan, tugas ini sudah dikendalikan oleh badan Golgi. Tadi sudah saya sebutkan, jumlah badan Golgi pada tumbuhan jauh lebih banyak daripada jumlah badan Golgi pada sel hewan. Perbedaan selanjutnya adalah vakuola. Kedua sel ini sama-sama memiliki vakuola, tetapi berbeda dalam segi ukuran. Pada sel tumbuhan, vakuola menempati 90% volume sel, sedangkan pada sel hewan ukurannya lebih kecil. Perbedaan terakhir adalah kemampuan sintesis. Pada sel tumbuhan mampu menyintesis seluruh jenis asam amino, yakni jumlahnya 20 asam amino, sedangkan sel hewan hanya mampu menyintesis 10 asam amino saja. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Untuk lebih jelasnya, teman-teman dapat melihat gambar sel di akhir video ini. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.